Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan sebuah video mengenai HIV/AIDS yang akan menggunakan media wayang-wayangan. Selamat menyaksikan. Diceritakan di sebuah desa tinggallah sepasang kekasih yang sudah menikah kurang lebih 3 tahun. Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada petir pula. Salah satu dari mereka memutuskan untuk berpisah. Perjalanan panjang ini sudah mereka lalui berdua bersama. Tetapi sang istri lebih memilih berpisah. Sang suami belum tahu mengapa sang istri meminta untuk berpisah. Dan setelah 1 bulan berlalu, sang suami ini mendengar kabar bahwa mantan istrinya telah kawin lagi. Sang suami pun merasa sangat frustasi. Dia bingung akan seperti apa. Dia bingung akan bagaimana karena mendengar ada kabar bahwa mantan istrinya tidak kawin. Sebut saja pria ini bernama Mas X, karena kalau disebut mawar nanti seperti penjual bakso borak seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Mas X ini dikarenakan dirinya sedang frustasi, bingung entah seperti apa, gegana, gelisah, galau merana, akhirnya Mas X ini memutuskan untuk pergi ke clubbing. Setelah sampai di clubbing, dia seperti orang kebanyakan, yaitu meminum minuman keras. Di clubbing, Mas X sudah sangat tidak teratur berbicaranya. Minumannya pun sudah sangat berbagai macam, yang mengakibatkan dirinya sudah hilang kesadaran dan mengalami halusinasi. Mas X ini pulang ke rumah pasti mendekati waktu subuh dengan badan yang sudah sempoyongan. Mas X sudah tidak kuat menopang berat badannya, hingga Mas X ini jika tidur pun sudah tidak teratur. Bahkan di jalan pun bisa tidur. Pernah mau ketabrak tronton tetapi tidak jadi karena diselamatkan polisi. Karena Mas X ini merasa dirinya mudah lelah, dirinya sangat tidak ada daya, maka Mas X ini memutuskan untuk meminum obat kuat. Obat kuat merek jamu jago. Jagonya jago hitam. Hitamnya hitam banget, jadi kuat banget. Setelah meminum jamu ini, Mas X menjadi lebih kuat dan lebih bertenaga lagi. Begitu. Dan setelah Mas X meminum jamu kuat ini, Mas X lebih sering ke clubbing. Ditambah lagi Mas X ini pasti akan ibaratnya membawa satu perempuan keluar, dibungkus ceritanya begitu. Jadi pasti Mas X ini setelah nge-clubbing dia selalu berbunkus. Setelah 1 bulan berlalu, dengan pola hidup Mas X yang sangat tidak teratur, siang tidur, sore ngelantur, malamnya clubbing, dilabas pagi dia ngebungkus cewek. Seperti itu pola hidup Mas X, sehingga Mas X tiba-tiba merasakan ketidakenak badan.
badan Mas X tiba-tiba merasa lemas, tidak berdaya, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke dokter. Dia memutuskan untuk memeriksakan keadaan tubuhnya, dan pada saat diperiksa, Mas X belum terlihat adanya penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Jadi Mas X masih menunggu lagi untuk mengetahui Mas X ini sakit apa. Ini sedang diperiksa oleh dokternya. Setelah beberapa lama menunggu, Mas X akhirnya diperiksa lebih lanjut karena dokter mengatakan bahwa tubuh Mas X ini sudah sangat tidak bugar lagi. Jadi Mas X menjalani pemeriksaan lebih lanjut supaya mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh Mas X. Ternyata Mas X ini menderita sebuah penyakit yang sangat tidak disukai oleh masyarakat. Mungkin bisa menebaknya terlebih dahulu ya, apa ini penyakitnya gitu. Nah udahlah, daripada kelamaan, daripada penasaran ya, ternyata Mas X ini terkena HIV. Tes HIV-nya itu positif. Jadi pihak rumah sakit mengonfirmasi bahwa Mas X ini positif. Setelah mendapatkan hasil yang positif, Mas X kembali ke rumahnya. Selang beberapa hari, Mas X keluar untuk membeli gorengan di warung sebelah kelurahan. Di sepanjang jalan, Mas X dihindari oleh teman-temannya, dihindari oleh tetangganya, dan dihindari oleh warga sekitar. Tukang gorengan pun lari, gorengannya ditinggal, Mas X suruh ambil sendiri. Ternyata warga masyarakat di dekat tempat tinggal Mas X ini sudah mengetahui bahwa Mas X ini menderita HIV. Karena Mas X ini sudah diketahui menderita HIV, teman-temannya dan masyarakat lain takut jikalau HIV ini bisa menyebar ke orang lain melalui perantara Mas X ini. Kasihan ya. Akhirnya setelah mengetahui bahwa Mas X ini menderita HIV, masyarakat menjauhi Mas X ini, dan informasi ini terdengar hingga ke telinga presiden. Jangan presiden, terlalu lebay. Ke telinga kepala dinas pendidikan, bukan pendidikan, kepala dinas kesehatan, itu baru betul. Oke, karena sudah terdengar hingga telinga kepala dinas kesehatan, maka Kadinkes ini memerintahkan stafnya untuk melakukan pendidikan kesehatan terhadap masyarakat untuk tidak memberikan stigma bahwa orang penderita HIV ini akan menularkan tanpa perantara yang jelas. Untuk menghindari terinfeksi virus HIV, kita dapat juga melakukan pencegahannya. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain yaitu: yang pertama, menggunakan kondom ketika berhubungan seksual. Kemudian yang kedua, menghindari perilaku seksual yang beresiko, misalnya seks anal atau seks melalui dubur. Kemudian, menghindari penggunaan jarum bekas, karena kita tidak tahu ini jarum habis dipakai orang yang terkena HIV atau bukan. Jadi, lebih baik tidak menggunakannya ya. Kemudian, mengonsumsi antiretroviral, yaitu obat dalam penanganan HIV/AIDS. Ini dapat dikonsumsi bagi orang yang memiliki risiko terkena HIV,
misalnya orang yang memiliki lebih dari satu pasangan seksual. Selanjutnya adalah penanganan bagi pasien yang telah positif terkena virus HIV. Penanganan untuk pasien yang telah terkena HIV ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan obat dan tanpa menggunakan obat. Untuk pemberian obat yang digunakan dalam pengobatan HIV cukup banyak, namun obat-obatan tersebut tidak dapat menyembuhkan, namun hanya menghambat perkembangan virusnya. Salah satunya adalah pemberian obat antiretroviral, yaitu obat yang dipergunakan untuk retrovirus seperti HIV guna menghambat perkembangan virus. Sedangkan untuk penanganan tanpa menggunakan obat dapat dilakukan pemberian terapi simptomatik, yaitu terapi yang diberikan untuk mengatasi gejala-gejala yang terjadi pada pasien bersamaan dengan dilakukannya pemeriksaan penunjang yang disarankan. Selain itu, yang paling penting adalah pemberian dukungan yang membantu pasien untuk meminimalisir isolasi, kesendirian, dan ketakutan. Pemberian dukungan dan pengawasan terhadap pasien dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan yang diberikan, sehingga akan meningkatkan kondisi pasien menjadi yang lebih baik. Bapak, Ibu-ibu, sekarang kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir ya, yaitu terkait dengan stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS. Seperti itu ya Bapak, Ibu-ibu. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu stigma terhadap orang-orang dengan HIV/AIDS. Nah, stigma adalah cara pandang kita terhadap sesuatu, sehingga stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS itu adalah cara pandang kita terhadap orang-orang dengan penyakit HIV/AIDS. Begitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, bagaimana pandangan-pandangan yang berkembang saat ini? Nah, tentunya Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa sejak dulu hingga sekarang pandangan-pandangan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat oleh sebagian kelompok orang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau negatif dan tidak baik, sehingga cenderung masyarakat menjaga jarak, mengucilkan, dan bahkan mencemooh orang-orang dengan penyakit HIV/AIDS itu sendiri. Nah, sebelumnya perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa orang-orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS cenderung mengalami kejiwaan atau psikologi yang menurun, seperti itu Bapak dan Ibu. Motivasinya menurun, bahkan harapan untuk hidupnya juga menurun, seperti itu. Ditambah lagi, banyak masyarakat menganggap bahwa penyakit itu adalah penyakit aib, sehingga pasien-pasien HIV/AIDS atau orang-orang dengan HIV cenderung dikucilkan, cenderung dihindari, seperti itu. Nah, sehingga orang-orang dengan penyakit HIV/AIDS itu motivasinya menurun untuk sembuh, seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu tadi telah mendapatkan informasi terkait HIV/AIDS, dan saya harap Bapak dan Ibu dapat menyikapi penyakit ini dengan baik. Mungkin di awal Bapak dan Ibu berpikir bahwa penyakit ini diderita oleh orang-orang yang memiliki moral yang buruk, sehingga harus dikucilkan dan dijauhi. Nah, tetapi setelah Bapak mendapatkan informasi ini, Bapak cenderung dapat berinteraksi dengan baik dan memberikan motivasi-motivasi dan dukungan agar pasien-pasien atau orang-orang dengan HIV/AIDS cenderung memiliki harapan hidup dan semangat hidup dan tetap berkarya dalam kehidupannya, seperti itu ya Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Hal ini penting dikarenakan begini Bapak-Bapak dan Ibu-ibu,
Terkadang orang-orang dengan HIV/AIDS yang dikucilkan, yang dibenci atau yang dicemooh, dalam hatinya cenderung akan muncul rasa dendam seperti itu, sehingga cenderung akan mengeluarkan pada yang lain. Nah, kami harap hal itu tidak terjadi bapak ibu-ibu, dikarenakan masyarakat akan lebih menerima orang-orang dengan penyakit HIV/AIDS, sehingga pasien itu cenderung memiliki semangat hidup sehingga bisa menjalani kehidupan normal seperti bapak dan ibu saat ini, seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video yang kami buat. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf, dan jika ada lebihnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan video ini dibuat untuk kepentingan pendidikan, yaitu mata kuliah HIV dan AIDS oleh keperawatan kelas B tahun 2018 reguler. Terima kasih sekali lagi telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.